Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik, kami akan sedikit menjelaskan mengenai interpolasi polinom Lagrange dan polinom Newton. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Putri Rayuningsih dengan NIM 212040508, bersama 3 rekan saya, yaitu Rahmania Sutanti dengan NIM 212040337, Salsabila Ditya Rahmawati dengan NIM 212040331, dan Frantika Julia Dewi Parwati dengan NIM 932304119. Untuk yang pertama yaitu interpolasi polinom Lagrange. Interpolasi polinomial atau polinom Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton. Akan tetapi pada polinomial Lagrange ini tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Interpolasi Lagrange diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Misalnya, kita ingin mendapatkan fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati dua buah titik yaitu x0, y0 dan titik x1, y1. Bentuk polinomial Lagrange orde 1 yaitu f1x sama dengan fx0 ditambah x min x0 fx1 x0. Di sini kita tandai dengan persamaan 1. Kemudian pembagian beda hingga yang ada dalam persamaan di atas mempunyai bentuk fx1 x0 sama dengan fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. fx1 x0 sama dengan fx1 dibagi x1 min x0 ditambah dengan fx0 dibagi x1 min x0. Di sini kita tandai dengan persamaan 2. Substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Menjadi f1x sama dengan fx0 ditambah pembagian dari x min x0 dengan x min x0. fx1 ditambah hasil pembagian dari x min x0 dibagi x0 min x1 fx0. Dengan mengelompokkan suku-suku di ruas kanan, maka persamaan di atas menjadi f1x sama dengan hasil perhitungan dari x0 min x1 dibagi x0 min x1 ditambah x min x0 dibagi x0 min x1 fx0 ditambah x min x0 dibagi x1 min x0 fx1 atau f1x sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1 fx0 ditambah hasil bagi dari x min x0 dibagi x1 min x0 fx1. Di sini kita tandai dengan persamaan 3. Kemudian persamaan 3 dikenal dengan interpolasi polinomial Lagrange orde 1. Dengan prosedur di atas, untuk interpolasi orde 2 akan didapat persamaan seperti yang tertera pada video. Kemudian bentuk umum interpolasi polinomial Lagrange orde n adalah fnx sama dengan sigma n, di mana i sama dengan 1, L1x, fxi. Di sini kita tulis dengan persamaan 4. Kemudian dengan L1 LIX sama dengan produk n di mana j sama dengan 0, x min xj dibagi xi min xj, dan ditandai dengan persamaan 5. Simbol produk tersebut seperti yang tertera pada video merupakan simbol perkalian. Dengan menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5, dapat dihitung interpolasi Lagrange orde yang lebih tinggi. Misalnya untuk interpolasi Lagrange orde 1, persamaan tersebut ada pada slide
PPT yang tersedia pada video. Teman-teman bisa lihat untuk penulisan persamaannya. Sehingga bentuk interpolasi polinomial Lagrange orde 1 adalah f1x sama dengan hasil pembagian dari x min x1 dibagi x0 min x1 fx0 ditambah hasil pembagian dari x min x0 dibagi x1 min x0 fx1. Dengan menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5 dapat dihitung pula interpolasi Lagrange orde 2, yaitu pada slide video. Sehingga bentuk interpolasi polinomial Lagrange orde 2 yang sudah ada juga pada video, kita tinggal memasukkan dari persamaan-persamaan sebelumnya. Dengan menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5 dapat dihitung pula interpolasi Lagrange orde yang lebih tinggi. Misalnya untuk interpolasi Lagrange orde 3, persamaan tersebut adalah fx3 sama dengan sigma 3 di mana i sama dengan 0, lix fxi sama dengan L0x fx0 ditambah L1x fx1 ditambah L2x fx2 ditambah L3x fx3 sampai dengan L3x sama dengan hasil pembagian dari x min x0 dibagi x3 min x0 dikali hasil pembagian dari x min x1 dibagi x3 min x1 dikali hasil pembagian dari x min x2 dibagi x3 min x2. Sehingga bentuk interpolasi polinomial Lagrange orde 3 yaitu f3x sama dengan hasil pembagian dari x min x1 dibagi x0 min x1 dikali dengan hasil pembagian x min x2 dibagi x0 min x2 dikali dengan hasil pembagian x min x3 dibagi 0 min x3 fx0 sampai dengan x0 dibagi x0 dikali x min x1 dibagi x3 min x1 min x2 dibagi x3 min x2. Untuk contoh soal yang pertama, mengenai persamaan Lagrange. Tentukan nilai P3 dengan X2 dengan interpolasi Lagrange derajat 3. Dapat diketahui bahwa P3X sama dengan A0 dikali L0X ditambah A1 dikali L1X ditambah A2 L2X ditambah A3 L3X. Dengan persamaan dapat dilihat seperti di layar. A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan Y1, A2 sama dengan Y2, dan A3 sama dengan Y3. Lalu penyelesaian dari soal tadi yaitu tentukan nilai P3 dengan X2 dengan interpolasi Lagrange derajat 3. Diketahui bahwa kita memiliki X itu yang bernilai 2. Dengan diketahuinya X sama dengan 2, maka dapat ditentukan bahwa ada 4 titik dari iterasi 0 sampai dengan iterasi 3. Dengan titik pertama, pada iterasi 0, nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 1. Lalu, iterasi pertama, nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 2. Lalu iterasi kedua, nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 3. Lalu untuk iterasi yang ketiga, nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 4. Dengan 3 iterasi dan 4 titik tadi, diketahui bahwa A0, A1, A2, dan A3. Dengan nilai A0-nya adalah sama dengan 1, nilai A1 sama dengan 2, nilai A2 sama dengan 3, dan nilai A3 sama dengan 4.
Sehingga kita dapat menghitung nilai L0, L1, L2, dan L3 dengan rumus persamaan 2 di atas. Untuk L0, rumusnya bisa dilihat pada layar. Sehingga dapat ditemukan nilai L0 sama dengan min 0,5 dengan rumus persamaan 2. Dan cara menghitungnya dapat dilihat dengan rumus di atas. Lalu nilai L1 sama dengan 0, nilai L2 sama dengan 0, dan nilai L3 sama dengan 0. Sehingga dapat ditemukan hasil dari P3 dengan X2 dengan interpolasi Lagrange derajat 3 adalah 0. Kita menghitung hasil ini tadi menggunakan persamaan 1. Dapat dilihat dengan persamaan di atas tadi. Lalu untuk rumus lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus di atas yang ada pada layar. Rumus ini akan menghasilkan nilai P3 dengan X2 dengan interpolasi Lagrange derajat 3 adalah 0. Selanjutnya yang kedua yaitu interpolasi polinom Newton. Interpolasi polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan dari polinom Lagrange. Polinom Lagrange kurang disukai dalam prakteknya karena alasan yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Dan yang kedua, bila jumlah titik data meningkat ataupun menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Persamaan polinom Newton berawal dari, jika dilihat dari persamaan polinom linier, yaitu dinamakan P1X sama dengan Y0 ditambah pembagian Y1 dikurangi Y0 dengan X1 dikurangi X0 dan dikalikan dengan hasil pengurangan dari X dikurangkan dengan X0. Bentuk persamaan tersebut dapat ditulis juga ke dalam bentuk P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0. Keterangannya yaitu A0 adalah sama dengan Y0 dan dapat dinamakan dengan Fx0. Dan juga untuk A1 sama dengan Fx1 dikurangkan dengan Fx0 lalu dibagi dengan X1 dikurangkan dengan X0. Kita namakan ini persamaan kedua. Persamaan-persamaan tersebut merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference, yaitu A1 sama dengan F dalam kurung X1 min X0. Lalu selanjutnya apabila dilihat dari polinom kuadratrik, yaitu persamaannya P2X sama dengan A0 ditambah dengan A1 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X dengan X0, lalu dijumlahkan dengan A2 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X dengan X0 dan juga dikalikan dengan hasil pengurangan X dengan X1, atau P2X, atau persamaannya bisa dibaca dengan P2X sama dengan P1X ditambah A2 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X dengan X0 dan juga dikalikan dengan hasil pengurangan X dengan X1. Ternyata persamaan tersebut menunjukkan bahwa P2X dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya, yaitu P1X. Dengan ini nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X dengan X2 untuk mendapatkan A2. A2 yakni dapat kita namakan dengan persamaan 3, yakni Fx2 dikurangkan dengan A0 dikurangkan dengan A1 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X2 dengan X0, lalu dibagi dengan X2 dikurangkan dengan X0 dikali dengan X2 dikurangkan dengan X1. Untuk nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 sebelumnya dimasukkan pada persamaan ketiga ini, maka didapat nilai A2 yakni hasil pembagian dari Fx1 dikurangkan dengan Fx0 yang dibagi dengan X2 min X0 lalu dikurangkan dengan Fx1 dikurangkan dengan Fx0 lalu dibagi dengan X1 dikurangkan dengan X0. Kemudian seluruhnya dibagi dengan X2 min X1. Selanjutnya dengan melakukan utak-atik aljabar, persamaan terakhir yang lebih disukai yakni
sebagai berikut, sebagai yang tertera pada video, nilai A2. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Untuk rekurensinya, Pn-1x plus x min x0 dikali x min x1 sampai dengan x min xn min 1 dikali fxn, xn min 1 sampai dengan xn, x0. Bentuk basisnya yaitu P0x sama dengan fx0. Selanjutnya, tahap pembentukan polinom Newton dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dari persamaan polinom linear yaitu P1x, nilainya menjadi sama dengan A0 plus A1 yang dikali dengan hasil pengurangan X dengan X0. Lalu untuk P2x-nya yaitu persamaan polinom kuadrat menjadi sama dengan A0 plus A1 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X dengan X0, lalu dijumlahkan dengan A2 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X dengan X0 dan juga dikali dengan hasil pengurangan X dengan X1. Kemudian didapat persamaan ketiga untuk P3x, yakni menjadi A0 plus A1 dikali X min X0, lalu dijumlahkan A2 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X min X0 dan juga dikalikan dengan X min X1, lalu dijumlahkan dengan A3 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X dengan X0 dan juga dikali dengan X dikurangkan X1 dan dikalikan dengan X dikurangkan X2 dan seterusnya sehingga didapat Pnx sama dengan A0 plus A1 dikali dengan X min X0 plus A2 kali X min X0 dikali dengan X min X1, lalu dijumlahkan dengan A3 yang dikalikan dengan hasil pengurangan X min X0 dan juga dikali dengan hasil pengurangan X min X1, dijumlahkan seterusnya sehingga mendapati AN dan juga didapat dengan X dikalikan dengan X min Xn min 1. Untuk nilai konstanta A0, A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 merupakan A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan Fx1, X0, A2 Fx2, X1, X0, dan AN Fxn, Xn min 1, seterusnya dan hingga X1, X0. Yang dalam hal ini rumus selisih terbagi adalah sebagai yang ditampilkan dalam video hingga nilai terakhir yaitu Fxn, Xn min 1, dan seterusnya hingga X1, X0 sama dengan hasil pembagian dari hasil pengurangan Fxn, Xn min 1 dan seterusnya hingga X1 dengan Fxn min 1, Xn min 2 dan seterusnya hingga X1, X0 dibagi dengan pengurangan Xn dengan X0 atau bentuk polinom lengkapnya yaitu Pnx sama dengan Fx0 ditambah dengan X min X0 dikali dengan Fx1, X0 dijumlahkan dengan perkalian X min X0 dengan X min X1 dikali juga dengan Fx2 X1 X0 dijumlahkan dengan X min X0 dikali X min X1 dan seterusnya hingga X min Xn min 1 dikali dengan Fxn, Xn min 1 dan seterusnya hingga X1, X0. Oke, mari kita lanjutkan contoh soal berikut. Diketahui data sebagai berikut. Ada iterasi 0, 1, 2, 3, terdapat X 1, 2, 3, 4 dan Y 8, 1, min 7 dan min 9. Pertanyaannya adalah hitunglah nilai Fx pada saat X-nya 2,5 dengan polinomial derajat 3. Penyelesaian. Pada persamaan umum linear pada rumus sebelumnya yaitu P3x sama dengan A0 plus F batas X1, X2, X min X0 plus F batas X2, X1, X0, X min X0, X min X1 plus F batas X3, X2, X1, X0, X min X0, X min X1, X min X3. Nah, selanjutnya kita mencari ST1 terlebih dahulu. Yang pertama kita menggunakan
rumus f batas x1 x0 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0. Selanjutnya juga seperti itu, f batas x2 x1 sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1. Kemudian f batas x3 x2 f x3 min fx2 per x3 min x2. Kemudian di input terjadilah atau hasilnya yang pertama min 7, min 8, min 2. Kemudian di input kepada tabel di samping dan beri warna yang berbeda. Selanjutnya mencari ST2 yaitu f batas x2 x1 x0 sama dengan fx2 x1 min fx1 x0 per x2 x min x0. Kemudian f batas x3 x2 x1 sama dengan f x3 x2 min fx2 x1 per x3 min x1. Kemudian di input seperti mencari ST1, kemudian ketemu hasilnya yaitu min 0,5 dan 3. Dan yang terakhir kita mencari ST3. ST3 yaitu kita menggunakan f batas x3 x2 x1 x0 yang baris pertama sendiri, yaitu f x3 x2 x1 min f x2 x1 x0 per x3 min x0. Maka ketemulah hasilnya yaitu 1,667. Sedemikian hingga masukkan kepada rumus persamaan linear di atas. Persamaan linear di atas rumusnya adalah B3X sama dengan A0 plus Fx1 X0 X min X0 plus Fx2 X1 X0 X min X0 X min X1 plus Fx3 X2 plus X1 X0 X min X0 X min X1 X min X3 dan seterusnya. Kemudian di input A0-nya yaitu 8, A0 itu Y, kemudian X1-nya itu bernilai min 7 yang hasil pertama, kemudian X min X0 yaitu X itu sendiri, jadi X-nya kosong, nggak usah diisi, jadi tetap ditulis X, kemudian X0-nya itu kan 1, kemudian X2-nya, kemudian Fx2, X1, X0 tadi sudah diketahui yaitu pada ST2 ya, min 0,5. Dan seperti itu di input, kemudian X min X0, X min X1-nya itu X itu sendiri yaitu 2, 3. Dan terakhir Fx3 210 itu yang ST3. Nah, seperti itu. Selanjutnya di input, kemudian ketemulah hasilnya yaitu 7,004 plus 7,326x min 7469x kuadrat plus 1,667x pangkat 3. Nah, setelah itu dalam soal sudah diketahui atau diberikan X yaitu 2,5, maka dari itu hasil tadi X-nya diinput atau dimasukkan 2,5. Maka hasilnya ketemunya adalah min 3,143. Nah, itu tadi adalah merupakan cara dan contoh soal. Semoga bisa dimengerti. Cukup sekian video yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.